saudara-saudari segenap umat beriman, para imam, biarawan, dan biarawati di seluruh wilayah Keuskupan Malang yang terkasih. Akhir-akhir ini kita semakin merasakan adanya perubahan alam. Hawa semakin panas saja. Musim hujan dan kemarau tidak lagi teratur. Banjir hebat terjadi di banyak tempat yang dahulu tidak pernah tersentuh oleh banjir. Beberapa jenis burung tidak pernah lagi kita lihat. Dan masih banyak lagi gejala alam lain yang menunjukkan bahwa saat ini alam tempat tinggal kita sedang mengalami kerusakan yang serius. Kerusakan ini sebagian besar disebabkan oleh olah manusia sendiri. Karena keserakahannya, sumber alam dikeruk habis-habisan tanpa memedulikan dampak-dampak negatifnya. Orang mencemari air sungai dan laut dengan limbah industri dan sampah yang membahayakan kesehatan manusia. Orang tidak mau repot mencuci, sehingga lebih suka menggunakan barang-barang yang sekali pakai buang. Orang menebang pohon habis-habisan untuk membuat kertas, tisu, dan kebutuhan-kebutuhan manusia lainnya. Padahal, gundulnya hutan membawa dampak yang serius. Misalnya, terjadinya banjir, dan menjadi kotornya udara yang kita hirup. Sebab hutan mempunyai fungsi sebagai paru-paru dunia. Singkat kata, dewasa ini kita sedang mengalami krisis ekologis atau krisis lingkungan hidup yang mencemaskan dan membahayakan generasi manusia berikutnya. Dari sebab itu, pengerusakan alam harus segera dihentikan. Tindakan-tindakan mencegah dan memulihkan kerusakan alam harus digalakkan terus. Kita harus melakukan pertobatan ekologis seperti kata Paus Yohanes Paulus II 16 tahun yang lalu. Gereja sebagai bagian dari umat manusia harus ikut dalam usaha penyelamatan alam. Para saudara yang terkasih, kita baru saja memasuki masa prapaskah, masa puasa. Selama masa ini, kita semua diajak untuk bertobat. Seperti kata Nabi Yesaya, bertobat berarti berhenti berbuat jahat dan belajar berbuat baik. Selama masa puasa ini, gereja mengajak kita untuk berhenti berbuat dosa. Itu hal yang baik. Akan tetapi, itu saja tidaklah cukup. Bertobat berarti juga belajar melakukan sesuatu yang baik. Baik untuk diri sendiri, baik untuk sesama, baik untuk masyarakat, bahkan baik untuk alam. Dalam kaitan dengan krisis lingkungan hidup, Gereja Katolik di Indonesia pada tahun ini mengadakan aksi puasa pembangunan dengan tema keluarga berwawasan ekologis. Gereja ingin mengajak semua keluarga untuk ikut menyelamatkan alam dari kehancurannya. Keluarga adalah lembaga pertama di mana manusia mendapatkan pendidikan nilai-nilai, keyakinan agama, keyakinan moral, dan kebiasaan yang baik dan yang jahat biasanya dimulai dari keluarga.
Sebagaimana sel-sel membentuk tubuh, begitu juga keluarga membentuk masyarakat. Jika keluarga-keluarga sehat, masyarakat juga sehat. Jika keluarga mampu memberikan pendidikan yang baik kepada anggota keluarganya, tentu masyarakat akan menjadi baik juga. Dalam kaitan dengan pertobatan ekologis tadi, gereja ingin menghimbau semua keluarga untuk ikut menyelamatkan dunia dari malapetaka ekologis. Saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa hal yang dapat kita tanamkan dalam hati dan pikiran setiap anggota keluarga kita. Pertama, perlu diajarkan kepada keluarga kita bahwa Allah telah menciptakan alam semesta dalam keadaan baik, indah, dan teratur. Dalam kisah penciptaan dunia, seperti yang terdapat dalam kitab Kejadian, dikatakan bahwa Allah menilai semua yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Lalu Allah menyerahkan dunia kepada manusia untuk menjadi tempat tinggalnya dan menjadi sumber kehidupannya. Memang benar, Allah telah menugaskan manusia untuk menguasai dunia, seperti dikatakan dalam kitab Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Akan tetapi di sisi lain, tugas manusia adalah mengelola dan memelihara dunia, bukan menghancurkannya. Sebagaimana nyata dari kitab Kejadian 2 ayat 15 yang berbunyi, Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sayang sekali, alam yang semula baik dan indah itu mengalami kerusakan akibat dosa manusia. Hubungan harmonis antara manusia dan alam rusak akibat dosa, dan keharmonisan itu akan semakin terganggu apabila manusia terus-menerus merusak alam. Kedua, perlu kita sadari bahwa alam diberikan Allah kepada semua manusia di segala tempat dan zaman. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan kalau segelintir manusia saja yang menikmati kekayaan alam, sementara banyak orang lain menderita kekurangan. Perlu ada keadilan sosial bagi semua manusia. Ketiga, kita semua bertanggung jawab untuk ikut menjaga alam. Sumber alam ini terbatas, maka pemakaiannya harus bijaksana. Kita bertanggung jawab kepada generasi manusia berikutnya. Perlu kita tanamkan dalam anggota keluarga kita kesadaran ekologis. Misalnya, membatasi pemakaian kertas dan tisu, agar penebangan pohon yang biasanya menjadi bahan baku untuk membuat itu dapat dibatasi juga. Membatasi penggunaan barang-barang yang sekali pakai buang, menghemat pemakaian listrik dan air, menggalakkan penanaman pohon atau tanaman, mengurangi pemakaian deterjen yang merusak lingkungan, menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan, dan sebagainya. Tindakan-tindakan yang tampaknya sepele ini akan menjadi besar dan berarti jika banyak orang
bersama-sama melakukannya. Yang keempat, kita perlu menjaga kelestarian alam. Menjaga kelestarian alam berarti menghormati Sang Pencipta dan menghormati sesama kita. Maka dari itu, menjaga keutuhan alam dapat dipandang sebagai bentuk ibadat kepada Allah. Para saudara yang terkasih, berulang kali melalui seruan para paus, Gereja Katolik menyerukan pentingnya menyelamatkan alam. Paus Fransiskus misalnya telah menegaskan bahwa alam tidak bisa membela dirinya sendiri. Kitalah yang harus memelihara alam dan membela alam terhadap tindakan manusia yang merusaknya. Beliau juga menegaskan bahwa saat ini alam yang disapa oleh Santo Fransiskus dari Assisi sebagai saudara dan saudarinya pada saat ini sedang merintih karena diperlakukan secara sewenang-wenang oleh manusia. Marilah kita bersama-sama melakukan pertobatan ekologis. Tindakan-tindakan kecil kita akan menjadi besar kalau dilakukan bersama-sama. Semoga Tuhan memberkati usaha kita sehingga membawa buah-buah yang berguna untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat, dan untuk alam. Tuhan memberkati.